kemudian diikomahkan di telinga yang kiri. Itu cara yang Islami. Setelah itu, maka kita mengajar anak kita, yang kita ajar apa? Ajarlah anak kita yang sudah semakin besar, ajar membaca kalimat Allah, 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 sampai anak itu bisa mengikuti kalimat akhirnya anak itu akan mengikut Allah, Allah, Allah. Setelah bisa membaca Allah, ajar lagi membaca kalimat la ilaha itu tingkatannya, itu caranya. Tapi ini apa, kita sebaliknya, malahan ibu bapak kadang-kadang begitu keluar anaknya punya putra dan putri, pertama yang diajarkan mangan, nginem, papa, papi, papu, paman, sabunu-menu. Nanti belakang, panggilan bapak belakang, panggilan ibu belakang. Pertama yang diajarkan membaca kalimat Allah, la ilaha illallah. Anda tertanam dalam batinnya kalimat Allah, la ilaha illallah. Ini kadang-kadang kita banyak yang salah, Bapak Ibu Saudara. Pengajaran kita kadang-kadang, kalau anak kita lahir, yang diajarkan bisa memanggil bapaknya, memanggil ibunya, bisa mengatakan makan, bisa mengatakan minum, itu belakang. Tetapi pertama kali yang kita ajarkan, dia bisa menyebut sebutan Allah. Kalau dia sudah bisa menyebut Allah, kemudian ajar lagi membaca kalimat la ilaha illallah. Itu cara kita, hadirin sekalian. Ada kadang-kadang dari kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak, pada dia mengundang tuan guru yang diundang, ulama yang diundang, orang alim yang diundang untuk datang ke tempat mereka tasyakuran, dalam rangka meresmikan syukuran tentang anaknya. Kadang-kadang dia minta sama tiang, kadang-kadang tuan guru, tiang mintakan nama anaknya saya berikan dia nama, ini nama yang baik, namanya Muhammad atau namanya Ahmad. Oh, nama putranya ibu bapak namanya Muhammad Ahmad. Jangan dirubah lagi bu ya, jangan dirubah lagi bapak ya. Setelah mereka besar, maka berubah lagi namanya, dirubah oleh ibunya, dirubah oleh bapaknya. Tadinya Muhammad Ahmad dipanggil Amek kuning, biring Amek kuning, padahal namanya siapa? Ahmad. Namanya siapa? Muhammad. Dipanggil kena Ahmad, Amek, Amok. Itu sudah salah jauh, artinya jauh berubah. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Makanya kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus silahkan ditinggalkan. Mana yang bagus-bagus dibuat menjadi kebiasaan, Bapak Ibu Saudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa meraih ilmu, untuk bisa meraih ilmu yang barakah dan bermanfaat, yang kita cari ini adalah ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu, tetapi yang kita cari, kita tuh ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya? Harus kita melewati, mengikuti etika, akhlakul karimah. Bagaimanapun hebatnya seorang, tinggi ilmunya, sekalipun segudang ilmunya, kalau dia tidak punya akhlak akan sia-sia belaka, hadirin sekalian. Oleh karena itu di Pondok Tahir Yasin ini sangat mengutamakan tentang akhlakul karimah, sangat diutamakan. Malahan setiap hari Jumat seluruh santri-santriwati, saya sendiri yang menyampaikan tentang akhlakul karimah dengan memakai kitab apa itu? Ta'limul Muta'allim. Seluruh santri memegang kitab Ta'limul Muta'allim. Seluruh santri memegang kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Seluruh mendengar
Itu biasa pengajiannya pada hari apa itu? Hari Jumat pagi. Selesai pengajian masyarakat jamaah subuh hari, kemudian dilangsungkan dengan pengajian khusus seluruh para santri pada hari Jumat itu. Yang dibahas tentang ta'limul muta'alim, yang dibahas adalah tentang apa lagi tadi? Hadis arba'in an-nawawiyah, agar kita tidak sia-sia mendapatkan ilmu yang kita inginkan, ilmu yang bermanfaat. Itulah sebabnya di situ digodok Bapak Ibu Saudara, putra putri Bapak digodok di sini. Di sini itu terus terang saja disiplin, tidak bebas, salah etika dihukum, salah cara dihukum, artinya diperbaiki dan diluruskan. Bukan dihukum pakai pukulan, tapi diluruskan. Itu di sini itu. Hadirin senamian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah sangat penting dan sangat utama Bapak Ibu Saudara para santriwati. Seorang ulama besar, Syekhul Islam, namanya Syekh Burhanuddin, dia mengatakan dalam syairnya, apa katanya? Wafil jahli qoblal mauti mautun li ahli fa'jasamuhum qoblal kuburun. Kalau orang yang bodoh itu, orang yang tidak punya ilmu, kata ulama ini, dihukumi dia mati, belum terkubur, belum mati dia sudah mati, belum masuk kubur masanya tetapi dia sudah terkubur. Kenapa dikatakan mati? Kalau manusia yang hidup tanpa ilmu dikatakan mati, belum dikubur sudah berada di kubur, dihukumi mati. Orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki ilmu, yang hidup tanpa ilmu dikatakan maut, dikatakan mati, belum waktunya dikubur sudah terkubur. Dia ingin bangkit kembali, tidak akan mungkin bisa bangkit kembali Bapak Ibu Saudara. Ini kata ulama, yaitu Syekh Burhanuddin dalam kitabnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara hadirin senamian, terakhir yang saya sampaikan, untuk bisa mencapai dan meraih agar anak-anak kita bisa sukses. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara para wali santri dan para santri dan seluruh kita yang hadir pada saat ini. Untuk kita bisa meraih dan mencapai atau sukses dalam segala-gala. Sebab di pondok ini ada 3 jurusan. Pertama jurusan tahassus, yang kedua jurusan tahfiz Al-Quran, dan yang ketiga jurusan tahfizul kutub atau Alkitab. Untuk bisa sukses dalam tahassus, bisa sukses di dalam tahfizul Al-Quran, sukses dalam Alkitab ini, diperlukan ada 3 macam. Assalamualaikum. Agar putra putri kita bisa sukses Bapak Ibu Saudara dalam mengarungi lautan ilmu, ada 3 yang dibutuhkan kata ulama. Ada 3 yang diperlukan. Yahtaju fil ilmi wat tafaqquhi ila jiddi salasah. Ada 3 macam yang diperlukan bagi orang-orang yang ingin sukses. Contohnya kita di Pondok Tahir Yasin ini punya putra dan putri, harus yang sungguh-sungguh itu 3 orang, 3 macam. Pertama adalah al-muta'allim. Santrinya harus sungguh-sungguh. Santriwati harus sungguh-sungguh belajar. Yang kedua, al-ustaz, gurunya juga sungguh-sungguh untuk mengajar. Dan yang ketiga adalah wal abu in kana fil ahya. Yang ketiga adalah ibu bapaknya juga sangat mendukung tentang anak-anaknya. Ibu bapaknya sungguh-sungguh untuk mendorong anaknya. Si guru sungguh-sungguh untuk mengajar
anaknya, dan si murid pun juga sungguh-sungguh untuk belajar dan menghormati gurunya. Insya Allah yakin akan sukses sudah anak itu, hadirin sekalian. Salah satu yang tidak sungguh-sungguh, anaknya sungguh-sungguh tapi orang tua tidak mendukung, tidak akan bisa jalan. Orang tua mendukung, santrinya mendukung, tapi gurunya tidak mendukung, juga tidak bisa jalan. Baru bisa sukses orang tua mendukung, santri belajar dengan sungguh-sungguh, guru pun juga sungguh-sungguh mengajar santrinya. Insya Allah calon akan sukses menjadi hafiz, hafizah, menjadi orang yang alim dalam ilmu agama. Sebab semua yang dipelajari di sini sangat penting. Al-Quran penting, Alkitab penting, Al-Hadis dan sebagainya, semuanya penting. Makanya yang penting-penting itu ada di Pondok Tahir Yasin. Pertama tahasus, yang kedua tahfizul Quran, yang ketiga tahfizul kutub. Ini semua sangat utama, sangat penting bagi kita, hadirin sekalian. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadinya kami bersama dewan guru semua, para asatidz yang hadir pada saat ini, menerima para santri-santriwati, putra-putri, bapak, ibu, saudara. Kita bersama-sama mendoakannya, mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang alim-alimah, putra-putri yang soleh-solehah, putra-putri yang abid-abidah. Amin ya rabbal alamin, ya mujibas sailin, ya giyasal mustagisin, walhamdulillahi rabbil. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekedar ini dapat yang sampaikan dalam rangka menerima putra-putri, bapak, ibu menjadi putra-putri yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang atau lebihnya mohon maaf, beribu maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Dan saya lupa menyampaikan sedikit, mohon maaf. Untuk terakhir saya akan menyampaikan, kalau putra-putri ibu sudah sekarang resmi menjadi santri-santriwati Pondok Tahir Yasin pada hari ini. Pada hari ini putra-putri ibu sudah resmi diterima di Pondok Tahir Yasin. Berarti mulai besok pagi tidak boleh bertemu selama 60 hari, mulai besok pagi. Bapak, ibu, saudara tidak boleh ketemu putra-putrinya mulai besok pagi sampai 60 hari. Makanya hari ini bapak, ibu, saudara boleh ketemu setelah acara ini sampai jam 5 boleh. Setelah ini besok pagi selama 60 hari bapak, ibu tidak boleh ketemu dengan putra-putrinya. Dan yang kedua, setelah 60 hari nanti sudah selesai, wali santri boleh berkunjung 1 kali dalam 1 bulan, setiap hari Jumat pertama setiap bulan. Kemudian yang ketiga, bagi bapak, ibu, saudara, para wali-wali santri yang datang berkunjung ke tempat Pondok Tahir Yasin ini, kami sangat mengharapkan agar memakai pakaian yang islami, pakaian seragam muslim-muslimah setiap masuk area pondok pesantren Tahir Yasin. Jangan sampai merusak etika, sebab itu termasuk dosa, hadirin sekalian. Kita membiasakan diri untuk berpakaian pakaian muslimah. Amin ya rabbal. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wal kalimah ba'daha min raisi qism wa
والكلمة رئيس قسم التربية الدينية وتعليم الدين الإسلامي دكتور فليتفضل مشكورا. Sambutan selanjutnya dari Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kementerian Provinsi Dr. Andus Haji Haryadi Iskandar, Kemenang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Thohir Yasin dan segenap pengurus Pondok Pesantren yang saya hormati, Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir di tempat ini yang saya hormati, para asatidzah yang saya hormati, anak-anakku, adik-adikku, para santri dan santriwati yang saya cintai, dan seluruh wali santri yang pada kesempatan ini hadir menyerahkan putra-putrinya untuk dibina, untuk dididik di pondok pesantren ini yang saya hormati, dan seluruh tamu undangan yang tentunya tidak dapat kami sebut satu persatu yang saya hormati. Singkatnya, hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah dan selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita ingin kita semua hadir, khususnya untuk para wali santri dan santriwati, untuk menyerahkan putra-putrinya untuk dididik di tempat ini dalam rangka meningkatkan kualitas keilmuan mereka untuk mencapai tingkat keimanan dan ketakwaan, tentunya nantinya di tengah-tengah masyarakat menjadi anak-anak yang berguna baik untuk agama, nusa dan bangsanya. Selawat dan salam selalu dan senantiasa terlimpahkan untuk baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin, yang mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir nanti menjadi bagian dari umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Tuan Guru dan seluruh hadirin rahimakumullah, seperti kita ketahui bersama bahwa santri dan santriwati sejak dulu, sejak awal kemerdekaan adalah anak-anak orang-orang yang sangat berperan dalam peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan orang-orang yang mengisi perjalanan sejarah bangsa Indonesia, banyak para santri-santri kita yang mewarnai konstitusi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu maka peran santri ke depannya tentunya sangat-sangat dibutuhkan dalam rangka hal tersebut. Saya yakin Pondok Pesantren Thohir Yasin yang sekarang ada di tempat kita ini adalah salah satu bagian dari mana peran santri, peran Tuan Guru, peran kita semua untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Oleh karena itu maka santri kita ke depannya tentunya akan mendapat tantangan-tantangan yang berbeda dengan kondisi pada masa lalu.
saya mendapat kabar yang luar biasa tentang pondok pesantren ini, di mana anak-anakku tidak hanya akan dididik tentang ilmu-ilmu keagamaan, melainkan ilmu-ilmu alamiah, ilmu-ilmu teknologi, sains dan lain sebagainya juga nanti akan kalian dapatkan di tempat ini. Karena apa? Karena ternyata pondok pesantren ini memiliki potensi, di samping mengajarkan ilmu-ilmu agama, ternyata kalian nanti akan diberikan ilmu-ilmu pendamping yang tentunya nanti setelah keluar dari pondok ini kalian harus menjadi santri-santri yang mandiri. Karena sesungguhnya dengan kemandirian itulah anak-anakku nanti akan bisa diuji di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sekarang ini jauh berbeda karena tantangan-tantangan yang ada. Al-Mukarram Tuan Guru tadi telah menekankan kepada kita bahwa keberhasilan kita semua ini tergantung dari guru, kalian semua, orang tua, dan seluruh unsur-unsur yang ada di pondok ini tentunya harus terlibat di dalamnya. Seperti kita ketahui bahwa teknologi sekarang ini sangat luar biasa. HP yang kita pegang, HP yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, apapun yang kita inginkan bisa terakses untuk informasi. Tapi mudah-mudahan nanti di tempat ini tidak ada lagi anak-anak kita yang boleh memegang HP. Kenapa? Itu berbahaya sekali. Apalagi di dalam HP itu banyak konten-konten terlarang tentunya yang tidak diperbolehkan untuk kita saksikan, untuk kita lihat, terutama kita yang masih remaja-remaja ini. Dan itu menjadi bagian dari filter kita untuk kita menjaga akhlak moral kita semua. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, Al-Mukarram Tuan Guru, ada sebuah cerita ini dulu awalnya ketika para kiai kita dengan kondisi tantangan kehidupan, ketika di Jawa Timur dulu Bapak Jokowi pernah diundang ke sebuah pondok pesantren. Dalam pikiran Bapak Presiden, tradisi pesantren itu kan kita sarung-sarungan. Kita biasalah pakai sarung, kiainya pakai sarung, pakai jubah, itu hal yang biasa. Sehingga ketika Bapak Presiden turun dari pesawat, beliau dengan memakai sarung ala santri. Tetapi begitu dia disambut, dia bingung, ternyata Pak Kiainya justru pakai jas dan pakai celana panjang. Terbalik jadinya. Itu artinya bahwa kita kaum santri bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang ada di alam nyata sekarang ini. Itulah mungkin pentingnya bahwa kondisi-kondisi terkini juga perlu diajarkan, perlu diberikan kepada anak-anak kita, kepada santri-santri kita, sehingga mereka tidak hanya terpaku pada hal-hal yang ala santri itu. Di samping itu juga, ini beberapa pondok pesantren saya pernah sampaikan bahwa sekarang ini yang menjadi tren di pondok pesantren itu kan mempelajari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi satu hal yang kita lupa bahwa ada satu bahasa yang sekarang sedang menguasai dunia, yaitu bahasa Mandarin. Ya, bahasa Cina. Bahasa Cina, bahasa Mandarin. Nah, ini kayaknya penting bagi kita semua karena kita tahu bahwa di semua infrastruktur, di semua banyak tempat, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan besar sekarang ini justru banyak datang dari Cina yang menguasai Indonesia. Oleh karena itu maka penting bagi santri ini mungkin nanti ke depannya diajarilah bahasa Mandarin. Bahkan di Arab Saudi sekarang ini bahasa Mandarin itu menjadi bahasa yang bagiannya diajarkan di madrasah-madrasah di sana. Karena apa? Karena ternyata Cina ini sekarang sudah menjadi bagian dari dunia setelah Amerika. Nah, itu artinya bahwa jika Anda ingin menguasai suatu bangsa, tradisi suatu bangsa, maka kuasailah bahasanya. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya
kita kaum santri, kita kaum terpelajar untuk mempelajari bahasa Mandarin di samping bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu penting. Al-Mukarram Tuan Guru mungkin nanti anak-anak kita mungkin ya sekedar diajarlah apa yang pokok-pokok dari bahasa Mandarin itu, sehingga kedepannya anak-anak kita juga bisalah berbahasa Cina. Karena saya yakin bahwa kalau Cina itu kan banyak di sini, bahkan di Ampenan itu, di Cakra itu kan sebagian besar orang Cina. Mungkin juga di Lombok Timur sekarang sudah beberapa tempat perusahaan-perusahaan besar, toko-toko besar itu sudah masuk orang Cina. Nah, itulah pentingnya kita menguasai bahasa Mandarin tersebut, kaitan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang masuk ke negara kita, terutama dari negara tirai bambu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awalnya sudah menyuruh kita, belajarlah walau ke negeri Cina. Itu artinya ketika itu negeri Cina itu sudah memiliki kemampuan teknologi yang sudah tinggi. Makanya Rasul menyuruh kita belajar ke negeri Cina. Nah, anak-anakku sekalian, para santri rahimakumullah, yang terpenting bagi kita adalah sekarang ini belajar, dan belajar. Kalau Jokowi bilang kerja. Kalau kita kaum santri belajar. Nah, untuk mencapai apa yang kita inginkan, maka kita harus selalu belajar dan belajar. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di tempat ini. Belajarlah dengan baik, ikuti aturan-aturan yang ada di sini. Kalau orang tua 60 hari ke depan tidak boleh lagi ke sini, maka itu sudah harga mati itu, Tuan Guru ya. Harga mati ini, harga mati katanya itu. Orang tua sekarang hari ini kalian lepaskan kerinduan kalian semua kepada orang tua kalian, sehingga 60 hari ke depan baru kalian boleh ditemui oleh orang tua kalian. Untuk itu manfaatkan hari ini sebagai hari untuk melepaskan kerinduan itu, sehingga mudah-mudahan dengan dilepaskan semua segala apa yang ada dalam hati kalian, kalian curahkan kepada orang tua kalian, nantinya kalian bisa betah di tempat ini. Dan itulah harapan kita semua. Karena saya dulu pernah nyantri itu, tapi ndak dipondokkan kayak gini. Saya di Pancor dulu 6 tahun itu nyantri, tidak dipondokkan seperti kalian ini. Kita itu mondoknya di luar, di bedek-bedek, sehingga agak kurang terkontrol secara apa istilahnya. Kita kurang dikontrol ya, berdasarkan kemauan dan tekad kita sendiri, itulah akhirnya kita bisa nyantri, bisa belajar. Tapi syukur alhamdulillah kalian di sini semua makan di sini, belajar di sini, cuci di sini, semuanya di tempat ini. Maka mudah-mudahan dengan terfokusnya kalian, apalagi dengan adanya tahassus tadi, mudah-mudahan kalian betul-betul fokus tentang ilmu-ilmu yang dipelajari. Kemarin kami ke salah satu pondok di Bodak, di pondok pesantren di Bodak. Di situ dulu pondoknya juga besar seperti ini, tetapi satu hal yang membedakan di situ sekarang yang ada adalah pendidikan sekolah umum yang beliau masih pertahankan, tetapi di dalamnya juga sangat berciri agama. Nah, itu artinya bahwa di samping kalian nanti belajar ilmu-ilmu agama, tentunya ilmu-ilmu yang umum, ilmu-ilmu sains itu perlu juga untuk kalian dapatkan. Karena persaingan di luar sangat
ditentukan oleh sejauh mana kita mampu bersaing dengan pendidikan-pendidikan lainnya. Dan begitu terus terang saya mengakui bahwa saya pertama kali masuk di tempat ini, dan tadinya saya tidak membayangkan pondok ini seperti ini. Kalau lewat saya sering lewat di depan ini, tapi masuk secara khusus, alhamdulillah begitu kami saksikan pondok ini luar biasa. Dan mudah-mudahan kedepannya kepada penerus dari pondok ini akan selalu berbuat yang terbaik untuk kemajuan pondok ini. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والكلمة بعدها من رئيس قسم المعهد وزارة الشؤون الدينية نوسا الجنوب الشرقي الغربية الحاج حسن الدين SAGMM فليتفضل مشكورا. Sambutan selanjutnya oleh Kasih Pontren Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Hasanuddin SAGMM. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Hamdal hamidin hamdash syakirin. Hamdal dzakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar. Wassalatu wassalamu ala rasulihil akhyar wa ala alihi wa ashabihil mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fadilatul Ustad Al-Mukarram wal Muhtaram Tuan Guru Haji Muhammad Thohir, pimpinan Pondok Pesantren Thohir Yasin, semoga beliau diberi umur yang panjang dan mendapatkan keberkahan dari beliau untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati unsur pimpinan Pondok Pesantren Thohir Yasin, para asatiz wa asatidzat, keluarga besar Pondok Pesantren Thohir Yasin rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Kaum Islam Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Singkatnya, hadirin wal hadirat sekalian, hafizakumullah. Mari kita bersyukur, alhamdulillah, hari ini kita dapat berijtima, bertajammu di tempat ini dengan niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini dicatat sebagai amal istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita bimbingan menuju umat yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ingin kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap civitas di Pondok Pesantren Thohir Yasin yang telah berdedikasi dan berinisiasi melaksanakan kegiatan ini, dan ini bagian terpenting daripada bagaimana kita sesungguhnya membentuk karakter santri. Dari awal
memang saya ikuti seperti apa kegiatan di Pondok Pesantren Thohir Yasin ini. Sejak penerimaan santri itu saya amati dengan melalui IT, teknologi yang ada, dan termasuk Thohir Yasin ini adalah yang komit dan satu-satunya yang saya lihat terus penerimaan santrinya itu adalah melalui online. Sementara ada juga pondok pesantren yang sama tapi juga melakukan kegiatan reguler manual. Alhamdulillah, patut kita bangga dan beri apresiasi kepada Pondok Pesantren Thohir Yasin yang telah melakukan langkah-langkah dan terobosan baru di dunia kepesantrenan ini dengan mengedepankan teknologi. Saya bersyukur dan saya sudah coba omongkan ke beberapa pimpinan pondok pesantren bahwa insya Allah ke depan akan ada pimpinan pondok pesantren akan melakukan studi banding ke tempat ini. Saya inisiasikan seperti itu karena di sini saya lihat ada berapa di samping mencetak generasi dalam bidang tafaqquh fiddin, tapi juga dalam bidang ekonomi saya lihat di sini sudah mulai berkembang, dan berapa kali saya coba lihat ini dan baik dan cocok untuk dikembangkan di pesantren yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Fadilatul Ustaz Al-Mukarram Tuan Guru yang saya hormati pula, jadi sesungguhnya kehadiran kita hari ini secara undang-undang dan aturan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pemerintah, kita sudah menyalahi aturan protokol kesehatan dalam rangka pandemi COVID-19. Karena di situ diatur bahwa jika ada kegiatan seperti ini harus ada physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter, kemudian pakai masker seperti saya ini, kemudian harus ada tempat cuci tangan dan seterusnya. Tapi saya pikir ini keluarga pesantren ya seperti ini ala kulli hal. Jadi kita berhusnuzon, insya Allah Allah akan memelihara kita semua, amin ya rabbal alamin. Jadi itu sesungguhnya. Jadi kalian anak-anakku ini harus memakai masker, kemudian menjaga jarak. Tapi memang banyak di antara pimpinan pondok pesantren yang menelpon ke kami di Kanwil bahwa jangan larang kami untuk memasukkan anak-anak kami, karena betapa akan ruginya anak-anak ini ketika 3 bulan pertama harus nganggur di rumah, kemudian itu tidak efektif untuk pembelajarannya. Kenapa? Katanya kalau anak-anak itu 2-3 bulan di rumah bukannya belajar, hanya main HP, kemudian makan tidur, kemudian minta duit pagi, minta duit siang, minta duit sore. Bahkan kalau sayurnya nggak enak, mereka ngeremeng-ngeremeng. Kata beberapa tuan guru yang menyampaikan keluh kesah itu. Nah pada saat itu kami memang menjawab belum berani memberikan izin untuk membuka pondok pesantren, karena memang regulasi aturan itu memang belum ada. Nah sehingga ada SKB 4 menteri. 4 menteri itu adalah Menteri Agama, Menteri Diknas, Dikbud, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Itu membuat satu aturan tentang bagaimana sesungguhnya pembelajaran tatap muka di pondok pesantren dan sekolah-sekolah yang lain. Nah maka sesungguhnya itu belum ada izin resmi dari pemerintah. Maka pemerintah memberi zona, ada zona merah, ada zona oranye, ada zona kuning, itu zona-zona. Dan boleh ada pembelajaran tatap muka bagi yang berzona hijau. Di Lombok ini tidak ada yang hijau. Jadi semua masih zona merah. Karena memakai skala kabupaten, lingkup kabupaten. Jadi semuanya zona merah. Maka proses pembelajaran tatap muka itu tidak diizinkan. Nah, bila mana misalnya ada pondok pesantren karena memang kultur budaya pondok pesantren itu sudah seperti ini, tidak bisa ditinggalkan, maka harus menjaga namanya petunjuk protokol kesehatan itu seperti yang saya sebutkan tadi. Kenapa ini penting saya sampaikan? Agar menjadi ilmu dan pengetahuan kita. Karena khawatirnya begini anak-anakku sekalian dan keluarga.
jika sekarang setelah diketahui ada proses pembelajaran tatap muka atau perkumpulan di satu pesantren, kemudian datang dari dinas kesehatan melakukan pemeriksaan rapid test bahkan swab, dan kalau auzubillah min zalik jangan terjadi, misalnya ada di antara santri kita yang diperiksa itu terpapar, maka akibatnya semua pesantren yang di NTB ini akan ditutup. Itu yang kita khawatirkan. Maka oleh sebab itu, karena ini sudah seperti ini, bila mana besok dari Kabupaten Lombok Timur, dari Dinas Kesehatan datang memeriksa, mohon jadi santri-santri kita yang agak batuk-batuk, agak lemes, nggak usah ikut diperiksa. Periksa saja yang sehat-sehat, atau bikin sampel mana yang sehat-sehat itu, perlu suruh olahraga dulu pagi. Gitu. Tapi nanti kedatangannya ndak dikasih tahu, tiba-tiba ada datang gitu. Nah, itu harapan saya, karena saya melihat ini kita ingin kebaikan untuk kita bersama di masa yang akan datang. Saya lanjutkan bahwa kemudian sekarang ini kami sudah 2 kali melakukan pertemuan di gubernuran itu, bagaimana sesungguhnya untuk bisa memulai proses pembelajaran di pesantren ini. Ada caranya, yaitu pertama, di samping protokol kesehatan yang sudah disiapkan tadi, menjaga jarak, ada tempat cuci tangan, kemudian di situ diatur kalau asrama itu isinya 40, maka yang harus masuk itu 20 pada 2 bulan pertama, 20 pada 2 bulan kedua. Itu aturannya. Maka besok anak ada Fatoni, Ustadz Fatoni, ya begitu ada informasi itu diatur aja lah, di mana nanti supaya yang lainnya tidak usah kelihatan, walaupun ada di tempat ini jangan ditunjukkan. Pokoknya bermain cantik lah gitu ya. Saya pikir gini, gitu aja, bermain cantik, gimana ngaturnya supaya tidak ditemukan. Kemudian yang selanjutnya, jadi proses pembelajaran itu hanya boleh dilakukan bagi yang berzona hijau. Nah, kalau belum hijau nggak boleh. Nah, tapi sekarang jalan keluarnya adalah insya Allah besok akan dikeluarkan surat oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Dikmas dan Kanwil Kementerian Agama mengisi instrumen. Instrumen itu adalah hasil saduran dari SKB 4 Menteri. Nah, itu nanti diisi apabila nilainya 85, itu insya Allah akan dikeluarkan izin boleh melakukan pembelajaran di pondok pesantren itu oleh Kemenak Kabupaten atau Kemenak Kabupaten dan Pak Bupati atau gugus tugas dari COVID-19 Kabupaten. Kalau sudah mengantongi itu, insya Allah pembelajaran bisa berjalan dengan, karena dibunyi di SKB 4 Menteri itu adalah pembelajaran itu untuk zona hijau 2 bulan pertama namanya masa transisi, bulan ketiga dan bulan keempat nanti namanya masa new normal. Masa transisi ini adalah masa BDR, belajar di rumah saja, tidak ada tatap muka. Untuk new normal atau kebiasaan baru itu nanti pada bulan tanggal 13 September sampai bulan Oktober, bulan Desember. Itu aturannya. Nah, maka pembelajaran tahun baru sekarang ini akan mulai dari tanggal 13 Juli. Tapi sebelum sampai tanggal 30, tolong dulu minta supaya bisa dikeluarkan surat izin dari gugus tugas atau Kementerian Agama Kabupaten Kota setelah dilakukan pemeriksaan oleh dinas, supaya kita tidak salah-salah. Karena begini, kalau kita melakukan perlawanan itu berdampak kepada hukum. Berkerumun itu juga memberikan dampak kepada kita. Oleh sebab itu ini kami sampaikan penting agar menjadi perhatian kita bersama, karena sesungguhnya pesantren ini menjadi perhatian besar bagi kita ke depan, menjadi yang terdepan di tengah-tengah masyarakat. Itu hal yang berkaitan dengan kondisi terkini. Nah, yang ingin saya sampaikan selaku kepala seksi pondok pesantren Kanwil Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa sesungguhnya pendidikan kita saat ini
sepertinya tidak jauh berbeda dengan pendidikan-pendidikan umum. Kenapa saya sampaikan demikian? Bahwa madrasah aliyah kita dirikan, ada jurusannya IPA, ada jurusannya biologi, ada jurusannya bahasa Indonesia, bahkan ada juga jurusannya matematika. Lalu kalau begitu, apa bedanya dengan sekolah-sekolah umum itu? Nah, jadi seakan-akan pendidikan keagamaan madrasah aliyah sanawiyah itu hampir sama dengan pendidikan-pendidikan umum. Maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama melakukan terobosan yang terbaru itu adalah mendirikan satu kelembagaan yang namanya Pondok Pesantren Salafiyah. Nah, tapi kalau sebagian orang begitu mendengar kata Salafiyah itu dikirain seperti jenggotnya Ustaz Nawir gitu ya, gitu. Jadi jamaah yang kacau balau itu. Tapi sesungguhnya ini hanya penamaan saja. Penamaan saja Pondok Pesantren Salafiyah. Salafiyah maknanya adalah belajar seperti ulama-ulama terdahulu maksudnya. Jangan diartikan Salafiyah, oh nanti itu paham ini, paham. Enggak. Salafiyah itu artinya terdahulu. Jadi belajarnya kita di pesantren ini adalah seperti belajarnya para ulama-ulama terdahulu. Itulah yang kita kembangkan. Coba khususnya di Nusa Tenggara Barat ini kita sudah memiliki 3 ulama sekelompok. Dan terbukti bahwa program Salafiyah ini telah melahirkan banyak generasi kader-kader ulama yang handal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Oleh sebab itu saya sangat konsen dan lihat bahwa satu-satunya MDSM namanya, madrasah madrasah salafiyah modern. Ada kata modernnya, ya artinya pembaharuan, bukan berarti asuhan. Pembaharuan satu-satunya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang ada kata modernnya sekarang. Satu-satunya. Maka saya katakan bahwa Thohir Yasin ini ada terobosan-terobosan baru yang insya Allah akan diikuti oleh pondok pesantren yang lain. Sebab insya Allah nanti kalau saya bawa pimpinan pondok pesantren yang lain akan studi banding ke sini, akan bisa dijelaskan makna modern itu apa gitu, sehingga membangkitkan semangat gairah para pimpinan pondok pesantren yang lain untuk berbuat seperti apa yang ada di Thohir Yasin. Ada perikanannya, ada peternakannya, ada juga koperasinya, ada juga perbankannya, ada seterusnya. Ini menjadi ciri yang luar dari biasanya. Insya Allah Thohir Yasin akan menjadi yang terbaik, insya Allah. Kita doakan. Nah, anak-anakku sekalian rahimakumullah, di PPS ini jadi pelajarannya agama, tapi juga tidak meninggalkan pelajaran umum. Jadi jangan, oh saya sekarang di Salafiyah, no Inggris, no matematika, no, tidak. Jadi tetap belajar sesuai dengan jadwalnya. Hanya saja kalau Salafiyah ini belajarnya 24 jam. Misalnya ada santri, ada mudabir atau mudabirohnya santriwati yang mau ngajar jam 1 malam. Oh kamu karena mau hebat, belajar jam 1 malam, belajar 1 malam, bisa belajar. Jadi tidak terbatas waktu. Sehingga ada perbedaan antara madrasah salafiyah dan madrasah diniyah. Kalau madrasah diniyah itu ada waktu yang harus digunakan dalam pembelajaran, dan dia mengikuti kurikulum madrasah. Sedangkan kalau salafiyah ini murni ada kurikulumnya, dan insya Allah ini menjadi ciri khas daripada salafiyah ini. Alhamdulillah Pak Kabid, jumlah santri baru di sini sebanyak 392, hampir 400. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini luar biasa. Di saat orang sampai membeli pakaian di toko-toko untuk kasih orang, ini masuk di sana, nih gitu. Maaf, saya banyak tahu di beberapa pondok pesantren itu beli pakaian berapa lusin untuk kemudian disebar gurunya untuk cari murid. Begitu bilang mau, ini baju kamu dostel, ini kamu baju dostel.
Nah, dengan cara-cara itu adalah meninabobokkan masyarakat dan santri. Karena apa? Kalau demikian caranya, maka tidak ada hubungan tanggung jawab wali santri itu kepada kita. Karena apa? Mereka rasanya serba ditanggung, sehingga karena dari awal sudah ditanggung, jadi kalau mau suruh mengeluarkan duit, kan kaya itu pondok pesantrennya. Kan kemana aja belikan ini, sehingga apa? Tidak ada hubungan kekuatan antara wali santri dengan kita. Dan omong kosong kalau ada madrasah pondok pesantren yang maju, kalau tidak ada dukungan dari wali santri, omong kosong itu mau cari di mana-mana saja. Tidak ada sekarang ini. Oh, ikhlas, saya kata ustadznya ikhlas, ya 1, 2, 3 sebulan 2 bulan ikhlas. Tapi kalau sudah 5 bulan, mana ikhlasnya? Orang anak istrinya nangis di rumah, gimana mau ikhlas ngajar ke kita? Mestinya tadi ngajarnya 2 jam jadi 1 jam. Kenapa? Ada pesan nasi bungkus sana. Karena dia ustadznya bisnis nasi bungkus. Akhirnya begitu sedang ngajar, dipesan masuk DWA, tolong Pak saya pesan 10 bungkus. Akhirnya berhenti dulu, saya ngajar mau jual nasi bungkus. Selesailah, tidak akan pernah tercapai yang namanya cita-cita pendidikan itu. Oleh sebab itu saya berbangga, dan jangan menjadi sesuatu yang membuat kita aib kalau wali santri itu berani tampil beda untuk Tohor Yasin. Kenapa saya bilang berani tampil beda? Berapapun bayar, yang penting anak saya jadi. Harus berani tampil beda. Di saat orang bilang mengeluh corona, biarkan corona. Kita dibagi rezeki Allah, tidak dibagi untuk anaknya. Minta milik korot tahun di corona. Ya. Ada rezekinya anak yang disekolahkan itu yang diberikan Allah kepada kita, tapi kita tidak manfaatkan. Yang tadinya untuk bayar SPP, demenan lalu jok tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat makan di tanah mais segala macam itu habis. Yang tadinya rezeki anak santri, dan merasa sedih sekali kalau ada orang tua yang mengeluarkan untuk anaknya sekolah, kemudian dia tidak merasa sedih untuk hura-hura dan rekreasi, pada luangnya tidak memberi jariah, ya pahala yang berlipat atau mengalir untuk masa-masa yang akan datang. Maka saya dengan hati yang paling dalam meminta kepada wali santri, dukung Tohir Yasin, berani tampil beda, walaupun bayar berapa, yang penting anak saya jadi orang yang berhasil gitu. Karena begini, sekarang pejabat-pejabat di lingkup Pemda Pemkot itu tidak sedikit dari santri yang seperti ini. Bahkan lebih sakit santrinya dulu dari santri yang sekarang. Lebih sakit. Kalau kita katanya Pak Kabid benar, dulu bedek-bedek jadi doang, enggak apa-apa. Dulu ndak ada pakai tehel-tehel begini, ya, bagus, ya tanah biasa. Kemudian bikin dari trek gitu, aur, itu aja tempat tidurnya. Saya ini adalah santri juga, dan hampir saya hitung dari pejabat-pejabat penting di Kanwil Kemenak itu 80% adalah lahir dari santri yang tidak sehebat kondisi sekarang. Oleh sebab itu jangan bersedih. Kalau jadi santri keren itu, ya jadi santri, coba jadi santri, gitu. Jadi keren artinya menguasai duniawi dan juga memahami ukhrawi secara keimanan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi saya ingin berikan motivasi kepada anak-anakku sekalian bahwa kalau tidak mau memetik buah pada masa yang akan datang, berarti tidak siap untuk menanam. Kalau tidak mau sukses pada masa yang akan datang, jangan berarti kalian harus siap untuk berlelah sekarang ini menuntut ilmu. Karena masa sekarang adalah masa emas untuk kalian untuk masa yang akan datang. Tidak kita tahu seperti apa kondisi 5-10 akan datang. Karena prediksi kita, prediksi kita berbagai analisa dan pendapat dan kondisi zaman yang berkembang, 5-10 tahun yang akan datang
banyak di antara orang tua yang tidak akan mampu mendidik anaknya. Banyak akan terjadi banyak orang tua yang tidak akan mampu mendidik anaknya. Nah, solusinya adalah mereka pasti serahkan ke pondok pesantren. Dan 10 tahun ke depan, lihat pondok pesantren akan menjadi idola bagi masyarakat. Ini harapan kita, dan mari kita ikhlaskan untuk selalu menegakkan agama Allah melalui pembelajaran di pondok pesantren. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والبرنامج بعده حفلة التسليم والتسلم الطلاب والطالبات بالمدرسة الدينية السلفية الحديثة معهد طاهر ياسين لندang Nangka فليتفضل مشكورا. Acara selanjutnya serah terima santri dan santriwati Madrasah Diniyah Salaf Modern Pondok Pesantren Thohir Yasin Lendang Nangka. Kepada yang bertugas disilahkan. Baiklah, sebelum diadakan cukuran massal, kami akan memanggil beberapa santri dan santriwati yang kemarin masuk dalam kategori santri dan santriwati toladan, santri dan santriwati disiplin, serta santri dan santriwati yang teraktif dalam masa orientasi. Sebagai perwakilan yang akan diberikan penghargaan, sekaligus akan diadakan cukuran massal langsung oleh Al-Mukarram Ayahanda Tuan Guru Haji Ismail Thohir. Oleh karena itu, kepada santri dan santriwati yang disebutkan namanya agar maju terlebih dahulu. Santri tauladan atas nama Saiful Watoni. Santri disiplin atas nama Ilham. Dan santri teraktif selama masa orientasi, yang pertama Muhammad Ferdi Wijaya, yang kedua Ahmad Saburo Ilham Habibi, dan yang ketiga Muhammad Sajid Ramdhani. Selanjutnya agar bersiap-siap cukuran massal. Kalau ini hanya disiram air bagi yang perempuan sebagai simbolis terlebih dahulu sebelum diadakan cukuran massal untuk seluruh santri dan santriwati. Santriwati tauladan atas nama Nisa Azmiati. Santriwati disiplin atas nama Hispiana.
Santriwati teraktif selama masa orientasi yang pertama atas nama Marsha Maulidiani. Santriwati teraktif kedua atas nama Sri Wahyu Mulyani. Dan santriwati teraktif ketiga atas nama Hilda Maulia Amnah. Kepadanya agar mengambil tempat. Setelah dapat ini berbaris seperti tadi, ingatkan ya. Mohon perhatian, kami mohon kepada segenap wali santri agar tidak menutupi pintu yang sebelah kiri dan kanan. Selanjutnya kepada seluruh santri agar segera bersiap-siap mengikuti acara cukuran masal. Kita mulai dari kelas tahasus yang wusto. Silakan untuk segera mengambil tempat. Pada nama-nama yang disebutkan berikut ini supaya segera mengambil tempat. Yang pertama, Muhammad Fatir Ramdhani. Selanjutnya, Muhammad Rifki Perdana. Semua gembira, semua bahagia. Henry Gafar. Dari lendang nangka untuk agama. Khairul Ihsan. Semua gembira, semua bahagia. Zihad Korori. Dari lendang nangka Nadil untuk Fawaz. bangsa. Muhammad Abizar Gifari. Mari makmurkan zikrul hauliyah untuk muhasabah. Mari ramaikan, mari makmurkan zikrul Muhammad Ridho Muzawir Khalis. 30 tahun sang pendiri Syauqi Kutbi. melewati semua halang melintang. Lalu Muhammad Nizain Hudatullah. Pendiri mengabdi dengan minyak hifziah untuk umat. Lalu Muhammad Arif Ramdhani Hidayat. Pendiri berbenah dengan sholat hifziah tegak. Huswan Ihsan Al-Fatani. Ahmad Turmizi. Kini usiamu 30 tahun.
Sohibul Amri Rizki, semakin jaya. Ditya Dewanata, Muhammad Alvin, Nawawi, Angga Satria, Wahai para guru, sebagai lalu Bahtiar Lutfi, Ahmad Khalis Ramdhani, Muhammad Alvin Mubarak, Muhammad Hafiz, Irsal Surya Bangin, Safiullah Arsyadi, Levi Abdia Ramandityo, Dia Ahmad Daryan, Muhammad Arman Dani Akbar, Iswan Hadi, Habib Alwi, Khatibul Umam Wiranu, Imam Rafiq, Restu Agung Prayoga, Ahmad Zainul April, Ahmad Lean Zaini, Abi Raya Firgiawan Resmi. Selanjutnya dari kelas Tahasus Ulia Banin, Wahyu Ansori, Muhammad Juwaini, Faril Khalik Jaholik, Muhammad Haznan Fajri, Torik Ilham Ziyadi, Jordan Juwana Amardani, Rinaldi Saputra, Tegar Maulana Fatir, Ahmad Saburo Ilham Habibi, Hairul Abror, Pujianton, Randy Afrizal, Saiful Watani, Abdur Rahman, Hairul Umam, Su Henry, Yudi Firmansyah, Muhammad Amin, Siswanto, Adli Sulsadila, Ya Nabi Sabda Maulana, alaika Ya Rasul Ahmad Zarkashi, alaika Hairil Anwar. Ya Habib salam Selanjutnya dari program Tahfizul Quran, Abdul Hamid, Adi Dia
Allah ya Aditya Saputra, salam alaika Aditya Widianto, ya Rasul salam Ahmad Gitawan, alaika ya Habib salam alaika Ahmad Mukhlis, الله عليك أشرق البدر علينا Ahmad Novian, فاختفت منه Alvan Farizi, الدور مثل حسن Andamas Julio Wiratama, رأينا قط يا وجه السرور Angga Mario Pranata, Nabi salam alaika ya Anggani Rasul Saputra, salam alaika ya Ardiman Ahmad, Habib salam alaika Arya Kurniawan, Allah Arif Maulana Azkar, Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri Arya Putra Arifki, anta iksirun wa ghali Aryan Azwari, صباح الصدور الله يا نبي Aslam Ridho, سلام عليك Azmi Ilham, رسول سلام عليك Danur Wenda, يا حبيب السلام Denny Harisman Saputra, عليك Eza Mahendra, Fauzan Anwar, Gebiarta Ramdhani, Hadis Mulyono, Hafizin Al-Bukhari, Haikal Andika Pratama, Handika Azrir Rahman, Imam Al-Ghifari, Izzur Ramdhani, lalu Fatir Maulana, lalu Ilham Surya Bontara, lalu Revan Adilha Yudhistira, lalu Sofyan Ramdhani, lalu Tamlaul Mizan, Ya Rasul salam Muhammad Zaini Arifin, Ya Habib salam Muhammad Abdullah Jamil, alaika salawatullah Muhammad Ferdi Wijaya, Muhammad Salman Al-Farisi, Muhammad Zuhri Sa'bani, Muhammad Lutfi, Muhammad Zulwan Nabil, Maulana Safiq, Muhammad Zainul Majdi, Muhammad Ali Akbar Fansuri, Muhammad Ibnu Barzanji, Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Muhammad Janwardi, Muhammad Yusman, Muhammad Abil Ma'ruf,
Muhammad Aizi, Muhammad Albani, Muhammad Alham, Allah ya Nabi salam alaika, Muhammad ya Ardhani, Rasul salam alaika, Muhammad Arif Riyandi, salam alaika, Muhammad Arsil Azil, salawatullah Muhammad Habibi Dardiri, nahwatikal Muhammad Ilham Hadi, Muhammad Iqbal Hafifi, Muhammad Isra, Muhammad Sajin Ramdhani, Muhammad Siril Anwar, Muhammad Sunan Husnan, Muhammad Zainul Hasbi, Nanda Budi Asmasandi, Nanda Dwi Apriza, Nazman, Nazmi, Rian Hidayat, Rozi Azindani Ahmad, Sabarudin, Samsul Wira Haryadi, Subli Alfian Daud, Syukron Hadi, Syarif Hidayat, Sabita Zunnurain, salam alaika, ya Habib, Wahyu Hidayat, salam alaika, Muhammad Sandri, salawatullah alaika, fi ma'anikal anamu qad tabaddat hairina, anta lirruslil Irzur Rahman, anta maula syakur, lalu Arga Widira Pranaja, ya Nabi salam Ardani Zayan Firdaus. alaika, ya Rasul Selanjutnya dari program Tahfizul Kutub, jurusan Kitab Kuning, ya Habib salam Abdul Malik Amri, alaika, Ahmad Syauqi Akbar, Alfian Sigit, Abduka Alvin Khalis, Andrian Jumora Dwi Andika, Badrul Umam, Desta Ardian Prayitna, Dimas Wahyudi, Fahrul Rozi, Fathul Aziz, salam alaika, Galih Firdaus Qurbani, salam alaika, Ganda Juliandra, ya Habib salam Guyup Mandala Pratama, alaika, lalu Gede Asmara Puspa, lalu Ridya Imran, Muhammad Nanda Riyadi, Muhammad Ramdhani, Maulana Mashuri, Muhammad Randy Putra Hernanda,
Muhammad Yusril, Muhammad Zani Maulana, Allah ya Nabi Muhammad Aziz, salam alaika Muhammad Khalid Makbul, salam alaika Muhammad Rasta Bakhriansyah, ya Habib Muhammad Reza, alaika Muhammad Rezi, Tori Ar-Raqib, Sa'da abdun Rahmat Pandu Hidayat, Restu Alif Pratama, Revan Samdia Adabi, Reza Supiandi, Sofian Hadi, Surur Imam, Tanwir Al-Ihsan, Teguh Erman Saputra, Ya Rasul Oha Baladi Putra, Waish Al-Qarni, Ya Habib salam Denny Rahman, alaika Abdur Rashid Alawi, Muhammad Khairil Anwar, Abdur Rashid, Ahmad Mukhlis, Henry Eka Ramzi, Rangga Saputra. Selanjutnya kami panggil para santriwati dari kelas Tahasus Wusta. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya wali al-hasanati ya Rabbi Bangga luar biasa Bapak Kabid dan Bapak Kasih Kementerian Agama Provinsi NTB juga mengikuti acara syukur masal bersama para santri dan santriwati. Baiklah kita panggil yang pertama Adelia Rahmayani. Allah ya Nabi salam alaika Akila Bilqis Putri Losa, Ya Rasul Asfira Ainina, alaika Baik Ru'yatul Hilali, Denda Zahratus Ra'el, Gita Fazila, Halimatus Sa'diyah, Hijriyanti, Kaila Ramdhani, Khadijatun Nisa Alaidrus, Mutia Fadila, Mutia Rismatul, Sabila Khairun Nisa, Sabila Ramdhani, Salwa Batinta, Sulis Junita, Vina Oktaviani, Zahara Naila Syakib, Zerlina Satya Arawinda, Zohida Nova Adawiyah, Sakila Septianingsih. Selanjutnya dari kelas Tahasus Ulia Banat, Asyih Silara, Aulia Junia Askara, Azni Arnia Agustin, Daifatuzul Ilmi, Dea Aulia Febriani, Deli Ayu Karlina Warsani, Dwi Sintiani, Esti Widya Novemberiana, Fabrika Wulandari Cahaya, Hilda Maulia Amna, Hisfiana, Hadiyatul Munawwarah, Huduria, Lili
Suciarni, Meli Susanti, Mushari, Nabila Cahya Al-Ghafira, Nabila Zahirani, Najwa Aulia Rahim, Nisa Azmiyati, Nisa Rahmayani, Ya Habib Nur Jannah, Putri Lutfiah, Selvia Rostanti, Silviani Aulia, Sri Astuti, Sri Wahyu Mulyani, Suci Rahmadani, Tina Herlina, Wardatul Mustaqimah, Wida Jumratul Atiyah, Syarifah Rahma Besta. Kami perbalungkan supaya tidak usah salaman ya. Selanjutnya dari tahfidz Al-Quran, Alifah Hayati tanpa salaman ya. Amanda Sabil, Anenda Suci Wulandari, Anissa, Akilah Muti'ah, Antina, Aulia Salsabila, Aulia Syafila, Auni Damia Safira, Aila Azura Idris, Ayudia Febriana Putri, Aski Nurul Ilmi, Bayi Alia Sentarini Ramadhani, Bayi Ayudia Del Switari, Bayi Ellen Kinasti, Bayi Najwa Al-Aulia, Bayi Nira Layuni, Bayi Rizkia Muyassara, Bayi Rizkia Cikal Pratiwi, Bayi Siti Izzah Rahati, Bayi Tara Nazwa Alivia, Bayi Fira Sulistiana Adi Surya, Bayi Yasmin Insyatauro, Bayi Naila Tazkiyatun Nufus, Dea Alika Sarami, Dinda Zahratus Shifa, Dwi Hidayatul Hasanah, Dwi Nabila Putri, Eka Ramdhani, Eliza Aurelia Fitri, Emma Maulidan, Esti Juniarmi Audianti, Febi Azlina, Fira Rahayu Azahra, Fitria Rahima, Gadis Aulia, Hasna Syarifah, Haziatul Aisyah, Iftahul Fitria Rizki, Ika Amelia Putri, Ika Cahya Ramadhani, Intan Sapinas, Juni Sulastri, Kamila Dewi Nuaimah, Kurnia Fatin, Latifatul Nazifah, Maisara, Mas Renita, Maura Rizki Cantika, Maya Melani, Melita Hairun Nisa, Melani Putri, Mila Hartini, Mila Sari, Minarti, Mona Lisa Sanusi, Mulyana Safitri, Mutia Lestari, Mutia Rizka Safitri, Mutiara, Nabila Maulida Fasha, Nadia Sintiana, Nasa Rahmatul Sakila, Naisila Azalta, Nia Ayuni, Nia Handriani, Nida Ayu Febriani, Nisa Juliana Safitri, Novi Dwi Anjani, Nur Aini, Nur Sakila Maulida, Nur Dini, Nur Naila, Wan Mawati, Radina Sera Marcel
Stella, Raisya Audina Fatin, Rastika Febri Talita, Rikza Adiba Putri, Riri Yulia Pratiwi, Rizka Mulyana, Riza Fidiani Islami, Rizka Aulia Sakanita Rani, Rizkiana Al-Kausarini, Rohyatul Aini, Salamita Badriani, Sani Abdi Mailani, Santi Ramdhani, Saufiatul Aini, Sifaul Izzati, Silva Nurfadila, Sintia Nayati, Siti Aisyah Salsabila, Siti Irma Wardani, Siti Zahratul Hamni, Syafaatul Rashida, Syarifatul Adawiyah, Syifaulil Asawirati, Tia Ramadhani, Tia Zuliana, Tiara Putri Arini, Tika Dewi Arianti, Titin Matin, Uswatun Humairah, Wafa At-Tamimi, Wanisa Nusobah, Winda Sunyarti, Yolanda Diana Zain, Yuni Ulfahri, Zahratus Sita Pratiwi, Ziyadatul Ilmi, Ulfa Sari, Zakia Kibtia. Selanjutnya dari Tahfizul Kutub, Anting Kumalasari, Asmawati, Destina Lutfi, Eli Rusmaini, Eriska Yanika, Fitriani, Inayatul Hani, Ina Auja Agustina, Ida Fitriani, Mardiana Maya Sofa, Marsha Maulidani, Nabila Aulia Munfariqah, Nailal Autar, Nelin Fitri Wahyudi, Niatul Umri, Nur Hidayani, Putri Citra Nadia, Risma Aulia Quraini, Rabiati Solihin, Rafiqatul Aini, Safinatul Najah, Syarafa Anggraini, Tiara Andini, Wika Hanum, Rabiatul Adawiyah, Lailatul Istiadah, Putri Hafizah Nur Aini. Demikianlah acara serah terima secara seremonial santri dan santriwati Madrasah Diniyah Salam Modern Pondok Pesantren Thohir Yasin. Cek. Lanjut. والبرنامج بعده استعراض فليتفضل مشكورا. Acara selanjutnya penampilan lagu-lagu Pondok Pesantren Thohir Yasin Lendang Nangka. Kepada yang bertugas disilahkan.
Tetesan air mata bukan tanpa makna. Anada tahan isakan di dada demi bahagia kelak di syurga dengan mahkota raja dan singgasana. Anada punya cita-cita mulia, orang tua bisa pakai mahkota di syurga. Meskipun penuh tangis sementara, demi bahagia tak bermasa di syurga para ahli agama. Anada lambaikan tangan dengan penuh air mata. Oh ibu, izinkanlah aku mondok di MDSM Thohir Yasin. Mondok di MDSM Thohir Yasin, menghafal kitab Al-Quran, belajar kitab salam. Semoga kami mendapat ridho ilahi. Semoga kami mendapat ridho ilahi. Anada lambaikan tangan dengan penuh air mata. Oh ibu, izinkanlah aku mondok di MDSM Thohir Yasin. Mondok di MDSM Thohir Yasin. Anada lambaikan tangan dengan penuh air mata. Oh ibu, izinkanlah aku mondok di MDSM Thohir Yasin. Mondok di MDSM Thohir Yasin. Terimalah
doa dariku untukmu wahai para guruku, sebagai tanda baktiku kepadamu. Kami santri MDSM Thohir Yasin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Abi dan Umi doakanlah aku agar kelak aku bisa bahagiakanmu di dunia juga di akhirat. Aku ingin jadi mahkotamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semua gembira, semua bahagia dari lendang nangka untuk agama. Semua gembira, semua bahagia dari lendang nangka untuk bangsa. Mari ramaikan, mari makmurkan zikrul hauliyah untuk muhasabah. Mari ramaikan, mari makmurkan zikrul hauliyah penuh dengan rahmat. 30 tahun sang pendiri berjuang melewati semua halang melintang.
tahun sang pendiri mengabdi dengan minyak hifziah untuk ummah. 30 tahun sang pendiri berbenah dengan sholat hifziah tegakkan sunnah. Kini usiamu 30 tahun, semoga semakin jaya. Kini kau hadir untuk negeri, pendiri dan santri berdikari. Tahun sang pendiri berjuang melewati semua halang melintang. 30 tahun sang pendiri mengabdi dengan minyak hifziah untuk ummah. 30 tahun sang pendiri berbenah dengan sholat hifziah tegakkan sunnah. 30 tahun sang pendiri berjuang melewati semua halang melintang. 30 tahun sang pendiri mengabdi dengan minyak hifziah untuk ummah. 30 tahun sang pendiri berbenah dengan sholat hifziah tegakkan sunnah. والبرنامج بعده الدعاء من الرئيس العام مؤسسة معهد طاهر ياسين Tuan Guru Asyab Al-Haj Munawir Ismail LCMH falyatafaddal mashkura. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Thohir Yasin Tuan Guru Muda Haji Munawir Ismail LCMH. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاغفر معذرتنا وتعلم ما في نفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا هذه فأتنا سؤلنا يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت ولا الضالين آمين.
بانتهاء قراءة الدعاء فانتهى جميع برامجنا هذا اليوم. هيا بنا نختتم هذا البرنامج بالحمد لله. شكرا على حسن اهتمامكم وأطلب العفو عن جميع الخطأات النقصان. لقاء في اللقاء الآتي. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada waktu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada seluruh santri dan santriwati agar menetap terlebih dahulu, demikian juga dengan seluruh wali santri sampai Al-Mukarram Bapak Tuan Guru dan segenap tamu undangan meninggalkan tempat. Kami harapkan semuanya menetap duduk terlebih dahulu. Kami harapkan seluruh tamu undangan mengiring Al-Mukarram Bapak Tuan Guru menuju gedung atas, begitu juga dengan seluruh Dewan Asatiz dan Asatizah Madrasah Diniyah Salaf Modern Pondok Pesantren Tahir Yasin serta seluruh pengurus yayasan. Kami mohon berkenan mengiring Al-Mukarram Bapak Tuan Guru menuju gedung atas. Selanjutnya kami permaklumkan kepada seluruh santri dan santriwati, setelah ini boleh bertemu dengan orang tua, tapi ketika jam sholat semua istirahat sholat terlebih dahulu. Selanjutnya boleh bertemu kembali. Silakan.